Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Salam serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah, dan para teman-teman yang sedang berbahagia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rizkiatul dan para kawan-kawan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi sejarah dakwah saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dengan NIM 210104010091 dan berasal dari lokal 21B. Jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Apa yang akan kita bahas? Topik utama tentang sejarah dakwah. Yang pertama, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang ketiga, dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat, dakwah Islam di Afrika, di Eropa, dan di Amerika. Yang kelima, dakwah Islam di Australia dan di Asia Tenggara. Dan yang keenam, dakwah Islam di Indonesia. Sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarikh yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Kini kata sejarah, histori, dan tarikh telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yad'u. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Gerakan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin kembali menghadirkan 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berhasil menerapkan sistem demokrasi pada masa pemerintahannya. Khulafaur Rasyidin hidup untuk mengatur kehidupan umat Islam. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Khuwafah At-Tamimi adalah nama lengkap dari Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Gelar tersebut diberikan Rasulullah pada Abu Bakar karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq mengartikan bahwa amat membenarkan. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahunnya, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari, walaupun masa pemerintahnya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau lahir di Mekah pada 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi menggantikan Abu Bakar. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qad bin Razak bin Ka'ab bin Adi bin Luay bin Ghalib al-Quraisi al-Adwi
Dakwah beliau meliputi penyempurnaan Fath Irak, Iran, Syam dan Palestina, Yordania, Syria, dan ekspedisi kawasan Maghribi. Kemudian yang ketiga, dakwah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan yang berjalan selama 12 tahun memiliki peran penting dalam kemajuan umat Islam. Dakwah beliau meliputi perluasan wilayah, sosial budaya, dan penetapan mushaf Utsmani. Kemudian yang keempat, dakwah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Adapun dakwah yang dilakukan beliau selama masa pemerintahannya yakni merombak para penjabat teras, terutama penjabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah, dan juga menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana sistem pemerintahan mereka yang diterapkan adalah pemerintahan yang Islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dakwah pada masa Daulah Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy. Keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekkah, dan bisa disebut juga dengan Fathu Mekkah. Sepeninggalan Rasulullah, Bani Umayyah sungguhnya menginginkan jabatan pengganti Rasul atau khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Baru setelah Umar meninggal dan penggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 6 orang sahabat, Bani Umayyah menyokong pencalonan Utsman secara terang-terangan, hingga akhirnya Utsman terpilih. Sejak saat itu mulailah meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa pemerintahan Utsman inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Syam sebagai pusat kekuasaan di kemudian hari. Ekspansi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah: yang pertama, perluasan ke wilayah barat; yang kedua, penaklukan di Afrika Utara; yang ketiga, ekspansi ke Spanyol; dan yang keempat, perluasan ke wilayah timur. Kemudian dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, 566 Masehi sampai 652 Masehi. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berkuasa mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dalam bidang politik tersebut, di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya banyak berubah setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan tambang, terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Negara Afrika juga memiliki sistem keuangan, peraturan, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Kemudian dakwah Islam di Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Mukaukis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskannya dari ketertindasan itu. Perkembangan Islam di Afrika: yang pertama Aljazair, kedua Tunisia, ketiga Maroko, keempat Libya, kelima Senegal, 6 Sudan, 7 Somalia, 8 Ethiopia.
Kelebihan dan kekurangan dakwah di Afrika. Kelebihan dakwah di Afrika. A. Politik. Dalam bidang politik tersebut, di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya banyak berubah setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya. Revolusi Gaddafi dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dalam pembaruan politik Islam. Sejak Libya merdeka pada tahun 1960, selain dari Gaddafi juga ada pemimpin negara Gabon serta negara lainnya di Afrika, sehingga hal tersebut semakin memudahkan penyebaran ajaran Islam di benua Afrika. Kemudian B. Ekonomi. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang, terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Negara Afrika juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Dengan kekayaan yang dimiliki, Afrika semakin membuat hubungan antara Afrika dengan negara-negara Islam di luar benua Afrika lebih dekat untuk menjalankan dakwah di Afrika tersebut. Kemudian kekurangan dakwah di Afrika. Secara global, Muslim Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dalam kondisi yang tidak bisa diterima. Mayoritas mereka adalah ahli sunnah. Akan tetapi pada hakikatnya mereka mengenal agama secara turun-menurun dan tidak melakukan penelitian tentang mazhabnya sendiri. Para ulama Muslim Afrika juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai, baik dari sisi ilmu maupun pengetahuannya tentang Islam. Kemudian dakwah Islam di Amerika. Masuknya Islam di Amerika. Masuknya Islam ke Amerika masih bersifat spekulatif karena tidak ada teori dengan tegas tentang masuknya Islam ke Amerika. Sebagian ahli berpendapat bahwa para pelaut Muslim Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Sebagian lain mengatakan bahwa Christopher Columbus telah dibimbing untuk mendarat di benua itu oleh navigator-navigator dan pembantu-pembantu Muslim Andalusia atau Maroko yang jelas-jelasnya telah dibayar oleh Columbus. Pengaruh Islam di benua Amerika. Bila kita membuka peta Amerika, kita akan melihat nama tempat yang ada di negeri Paman Sam itu. Sebagai umat Islam, pastilah Anda akan dibuat terkejut. Apa pasal? Ternyata begitu banyak nama tempat dan kota yang menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa umat Islam, yakni bahasa Arab. Tak percaya? Cobalah wilayah Los Angeles. Di daerah itu ternyata terdapat nama-nama kawasan yang berasal dari pengaruh umat Islam. Sebut saja ada kawasan bernama Alhambra. Bukankah Alhambra adalah nama istana yang dibangun peradaban Islam di Cordoba? Perkembangan Islam di Amerika. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara, separation of crowns and state, namun sangat luas, memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Black Muslim didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan nama Black Muslim, pendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Black Muslim didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Kelompok-kelompok keagamaan di Amerika Serikat. Kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang di Amerika Serikat diantaranya yang pertama Muslim Syiah, yang kedua Muslim Amerika keturunan Afrika, yang ketiga Muslim kulit putih, keempat gerakan sekretarian, kelima gerakan Sufi. Kemudian dakwah Islam di Eropa.
Kehadiran Islam di benua Eropa bukan gejala baru. Islam sesungguhnya telah lama masuk ke Eropa. Puncak kejayaannya ketika Islam berpusat di Spanyol dengan ibu kota Cordova semasa Bani Umayyah dan sebagian pada masa Bani Abbasiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, realitas sejarah menunjukkan kondisi yang berada Islam menjadi tersingkirkan dari tanah Eropa dan menjadi masyarakat minoritas saja. Kondisi ini terus berlanjut sampai masa sekarang. Beberapa sampel negara yang dianggap penting di Eropa Barat, diantaranya Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Pertama, Inggris. Sejarah masuknya Islam. Sejarah masuknya umat Islam selain beberapa individu, banyak muslim mulai bermukim di Inggris akibat ekspansi kolonial Inggris di India. Kedua, Prancis. Prancis relatif awal berhubungan dengan Islam. Sudah semenjak abad ke-8 Muslim mendominasi bagian selatan negeri ini. Ketika itu Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi semasa dinasti Umayyah masuk ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees dan menduduki daerah Septimania. Ketiga, Jerman. Jerman mengenal Islam sejak masa Raja Charlemagne yang menjalin hubungan dengan Khalifah Harun al-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, dakwah Islam di Australia. Perkembangan Muslim di Australia. Migrasi Muslim di Australia bukanlah satu fenomena baru. Data sejarah menunjukkan akan perjalanan Muslim ke Australia dan interaksi mereka dengan kaum aborigin serta upaya mereka membantu pembangunan infrastruktur Australia. Kemudian di Australia, gejala Islamfobia makin marak. Hal ini muncul dalam beberapa cara, diantaranya yang pertama, kampanye menolak masjid dan Islamic Center karena alasan rasis, kebohongan publik, dan juga kesalahpahaman informasi lainnya. Yang kedua, usulan dari beberapa politisi untuk menolak niqab. Yang ketiga, kampanye sertifikat anti halal dengan asumsi bahwa halal sertifikat hanya akan mendukung terorisme. Kemudian dakwah Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam datang ke Asia Tenggara atau Nusantara pada zaman setelah Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada 4 teori utama tentang asal-usul Islam di Nusantara yang diperdebatkan dalam membahas kedatangan, penyebaran, dan Islamisasi Nusantara, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Islam di Asia Tenggara dan Islam Asia Tenggara adalah dua hal yang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Islam di Asia Tenggara adalah Islam historis yang tumbuh dan berkembang di kawasan Asia Tenggara, Islam dari masa ke masa sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Sementara Islam Asia Tenggara adalah salah satu ranah kebudayaan Islam yang distinktif dan setara dengan 7 ranah kebudayaan Islam lain di dunia Muslim. Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor dan saluran-saluran dalam Islamisasi yang menjadi dasar pembentukan karakteristik distinktif Islam Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, dakwah Islam di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, dakwah Islam pun mulai merambat di berbagai media dan metode. Tidak seperti dulu yang hanya penyebaran melalui mulut ke mulut sambil berdagang. Agama Islam memang agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan karena wahyu yang pertama turun merupakan perintah untuk membaca. Bukan hanya terbatas pada membaca tulis saja, namun perlu diketahui bahwa proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Ketiga teori tersebut di atas memberikan jawaban tentang pemasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku, penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara.
Beberapa saluran penyebaran agama Islam berlangsung di Indonesia, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.